Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat kelas semuanya, kembali lagi nih bersama Ana Ifa yang akan mengisi episode Ramadanku hari ini. Dan kali ini kita sudah ditemani oleh Abah yang akan kembali berbincang dengan Ana seputar pertanyaan Ramadan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Apa kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda Ifa. Baik Abah, ada pertanyaan nih. Ya. Bagaimana Islam memberikan keringanan puasa bagi orang yang sakit atau musafir dan apa hikmahnya? Baik, inti dalilnya dalam Al-Quran, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wa alladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lahu an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Siapapun di antara kita yang maridah, sakit, au ala safarin atau dalam keadaan musafir perjalanan, ya, faidatun min ayyamin ukhra, maka dia boleh meninggalkan puasa dan diulang di lain hari, namanya qada puasa, ya. Wa alal ladzina yutiqun, bagi mereka yang tidak sanggup puasa, boleh jadi karena tua, boleh jadi karena sakit, boleh jadi karena masyaqqah, kesusahan-kesusahan yang sangat mendasar, maka fidyatun ta'am miskin, memberikan makan orang fakir miskin. Dua cara ini Allah tidak memaksakan kita, itulah keringanan dari Allah bagi mereka dalam sakit dan perjalanan. Kenapa? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Itu firman Allah juga Al-Baqarah 184 tentang puasa. Allah pengen kemudahan, bukan pengen kesusahan. Karena Allah ingatkan juga dalam Al-Quran Ananda dan pemirsa, ma ja'alallahu lakum fidin mahraj, ma ja'alallahu lakum fidin min harajin. Tidak Allah jadikan apapun dalam agama itu menyusahkan kita. Jadi rukun Islam itu Nanda, yang limo-limo itu, yang 4 yang kita tunaikan dengan perbuatan kita, itu tidak ada yang menyusahkan kita, bahkan memudahkan. Ya, puasa tidak telap karena sakit, boleh diulang di lain hari. Apalagi sholat misalnya, tidak telap kita berdiri, bisa duduk. Tidak bisa kita duduk, silahkan baring. Artinya sambil baring sholat. Tidak bisa baring, pakai isyarat, karena mungkin badannya sudah penuh dengan balutan-balutan. Ya, sakit lah kira-kira gitu. Yang bisa bergerak cuman jempol saja, sholat dengan telunjuk saja, sholat dengan telunjuknya. Atau barangkali yang bisa goyang cuma mata Pak Ustaz, ya sholat dengan sentuhan mata, isyarat namanya. Kalau ternyata tegak tidak bisa, duduk tidak bisa, baring tidak bisa, isyarat tidak bisa, yang terakhir disolatkan, artinya sudah mati. Itulah saking mudahnya Allah berikan kepada kita. Begitu juga dengan haji, man istata'a ilaihi sabila, hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Yang tidak mampu, silakan mati Yahudi atau Nasrani. Itu sabda Rasul. Ya, begitu juga dengan zakat. Ketika zakat, hari nak zakat tak katik dengan duit, payah nian, makanya kita dianjurkan zakat di awal, nah. Sehingga mereka yang tidak mampu, mereka bisa lagi menzakatkan harta yang pernah kita zakatkan kepadanya. Ya, maka dari itu banyak kemudahan agama kita, karena ma ja'alallahu lakum fid-din mahraj. Allah tidak jadikan agama benda menyusahkan kita. Jadi silakan. Tapi ingat, harus tetap diganti dengan amalia-amalia lain. Macam tadi, puasa tidak bisa ditunaikan karena sakit kan di Ramadan, maka qada. Qada di luar Ramadan. Ya, bisa saja di bulan Syawal atau bulan lain selain Ramadan berikutnya lagi. Itu namanya adalah keringanan. Hikmahnya apa? Supaya memberikan kemudahan dan kebaikan. Karena agama tidak pernah memaksa, agama tidak pernah menyusahkan, tapi justru agama memudahkan. Tadi ayat yang Abah bacakan, ya, Al-Baqarah 184 masih tentang puasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul us. Allah pengen kemudahan bagi Anda, dan Allah tidak ingin ada kesusahan bagi Anda. Subhanallah. Karena innamal usri yusra, setiap ada kesusahan pasti ada kemudahan, dan Allah suka kepada sesuatu yang mudah tapi tidak dimudah-mudahkan. Artinya memudahkan kita ibadah tetap ibadah, mastata'tum, semampu kita, sekuat kita, seikhlas kita. Jangan pula kita beribadah kemudian tidak ikhlas, jangan. Maka disitulah letak hikmah kenapa diberi keringanan bagi mereka yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa, karena mereka dalam keadaan masyaqqah, susah. Di antara masyaqqah itu Anda dan pemirsa, boleh jadi kerja keras, ya. Kan kita dengar berita nih, ada seorang pekerja di daerah Jawa sana, dia sedang membersihkan kaca, dia tidak makan, ya, kan namanya naik-naik di atas itu. Kemudian dia tidak makan dan pusing, lalu jatuh, mati, meninggal. Padahal dia masih ada anaknya, harus dikasih makan. Artinya kalau dalam keadaan susah dan masyaqqah yang sangat berat, boleh tidak berpuasa, tapi ingat, diulang di lain hari. Begitu, ya. Artinya ada amalia yang ditunaikan maksimal untuk ibadah kepada Allah SWT. Itulah keringanan yang Allah berikan bagi mereka yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa, yang tidak mampu karena dalam keadaan sakit dan dalam keadaan musafir. Begitu Ananda Ifa, insya Allah.
Masya Allah, syukran Abah atas Ya. penjelasannya. Semoga penjelasan yang Abah berikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi Amin, ya anak Rabbal pribadi dan sahabat Kuhas semuanya. Sampai di sini dulu episode Ramadanku hari ini. Sampai jumpa di episode Ramadanku berikutnya. Ana Iva pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.